Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akang dan teteh yang ada di Bandung, kumaha damang? Alhamdulillah. Jadi abang kakak tahu ya, Yaman lagi di mana? Lagi di Papua. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini subuh yang penuh berkah, subuh yang sangat baik, tempat yang baik bersama orang-orang baik, kita belajar lagi. Hari ini sudah masuk juz 26. Coba lihat apa ayat yang saya share di sini. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 24. 4624. Dapat belum? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ada kalimat hadza 'aridun mumtiruna. Jadi judul kita pagi hari ini, kukira titik-titik-titik ternyata titik-titik-titik. Kukira nikmat ternyata laknat. Ya kan? Dikira nikmat ternyata itu laknat. Dikira rezeki ternyata istidraj. Dikira itu kebaikan-kebaikan dari Allah, ternyata itu cara Allah untuk mempermalukan, mendatangkan azab dalam bentuk nikmat. Hujan selama ini ayah bunda abang kakak identiknya dengan rezeki, betul nggak? Fakultus taghfiru rabbakum. Udah pada apa belum ayat santri? Harusnya ya. Masih lupa? Masih lupa. Fakultus taghfiru rabbakum. Masih ingat nggak? Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Hujan itu hadiah dari Allah untuk orang-orang yang beristighfar. Maka di pagi hari ini kita juga membahas kukira nikmat ternyata laknat. Mereka semua berpikir begini, dia mah enak, mobilnya bagus, bisnisnya lancar, cari duitnya mah gampang banget gitu. Stalking Instagram orang, stalking Instagram mantan, ngeliat-liat orang, cepat sekali kayaknya. Ya kan? Duduk-duduk diam aja dapat duit. Aku mau ya Allah, dikabulkan Allah jadi penjaga toilet. Duduk diam dapat, dikabulkan Allah enggak? Nah, gimana caranya? Usaha itu jaga toilet, ya kan? Enak banget dia kok goyang-goyang kaki dapat duit. Oh, dikabulkan Allah. Tukang jahit goyang-goyang kaki. Tapi orang yang bisnis fashion konveksi sekarang jualan bakso. Jauh udah lompat itu. Nggak enak ya man, pengennya kipas-kipas dapat duit. Dikabulkan Allah juga. Tukang sate. Jadi ada orang-orang yang hari ini tuh matanya dikasih Allah, ngelihat tuh kayaknya orang lain tuh lebih enak gitu. Padahal tadi hujan yang biasa turun itu hadza 'aridun mumtiruna. Ini kayaknya kita dapat rezeki nih Bi. Suamiku ini kita kayaknya dapat rezeki lah. Kita dapat kebaikan. Dipikir itu datang berbentuk kebaikan. Ternyata Allah bilang bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Ada jamak takdim, pernah dengar? Pernah dengar jamak takdim? Sholat zuhur sama sholat asar, terus dilakukan di waktu zuhur. Pas asar, sholat lagi nggak? Nggak usah, karena sudah dimajukan. Begitu juga kata Allah, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Waktu mereka mengatakan ini adalah nikmat dari Allah, ternyata kata Allah, itu adalah azab yang disegerakan kedatangannya. Dia pikir awan itu datang beserta hujan di dalamnya, ternyata yang datang justru malah azab. Bisnisnya cepat, kencang, buka cabang, tapi ternyata di situ titik fraudnya, menghasilkan investor-investor bodong, akhirnya pusing sendiri, bahasa sininya apa? Liar. Tidur gelisah, dikejar-kejar investor. Daripada marah-marah mending
muhasabah, cepat-cepat introspeksi. Maka tidak ada yang salah dengan proses. Abang-abang, kakak-kakak, teteh-teteh, akang teteh, jangan sesali proses. Proses itu mahal. Wah, Yaman mah enak ngomong. Ada yang lebih lama dari saya mikul beras di sini. Saya baru 12 tahun. Kemarin masih mikul. Ada yang kas-kas otot bang saya. Ini sebagian besar ya? Otot semuanya? Oh, belum berotot ya? Ya. Apa yang mahal dari proses itu? Air mata. Apa yang mahal dari proses itu? Rasa. Apa yang mahal dari proses itu? Ilmu, pengalaman. Kita jadi tahu, oh begini rasanya kena hina orang. Begini rasanya kena tinggalkan teman baik yang katanya saudara. Kapan mereka jadi saudara? Pas lagi ada waktu. Ada apa nih? Ada waktu. Ya kan? Time is money. Jadi kalau ada waktu baru ada aku ada untukmu. Betul. Dia akan datang kalau bal huwa mastajaltum bihi. Ini kalimat yang harus diingat. Tapi abang kakak, kalaupun Allah takdirkan kita dikasih teman palsu, orang-orang pergi meninggalkan kita, itu juga khair, itu juga baik. Jadi kita tahu mana yang asli, mana yang KW. Mana teman kita dalam perjuangan, mana teman kita dalam hanya ngambil kesempatan. Fase-fase kayak antum ini, fase-fase lagi ngerintis, lagi mencari jati diri, itu penting banget untuk diingat-ingat. Screenshot setiap prosesnya. Beneran, saya merasakan betul gitu ya. Bagaimana ketika kita jatuh, orang-orang hilang semua. Di situ kita tahu mana yang asli, mana yang KW. Ada orang-orang saat kita jatuh, itu justru malah bela kita, doakan kita, support kita. Nah, itu teman kita, ingat-ingat betul. Maka teman sejati itu antum bisa lihat kalau atau pada saat sedang susah. Banyak sekali orang-orang yang justru terpuruk jatuh saat dia terlalu euforia gitu, menikmati pujian, caci makian. Kalau lagi hina, lagi di bawah mah tidak ada pilihan kecuali antum bersabar dengan prosesnya. Karena tidak lama. Saya dengan izin Allah melihat banyak orang yang hari ini dimunculkan Allah ke permukaan, diangkat Allah ke permukaan, karena dia sabar sama prosesnya. Tenang-tenang aja. Udah punya kerja mapan, penghasilan bagus, terus tiba-tiba resign, jual kerupuk. Ada tuh teman saya 28 juta income per bulan paling sedikit. Paling sedikit. Istrinya ke mall tiap hari, main golf. Kalau kita kan main guli kan. Main gundu. Dia main golf. Begitu resign istrinya stres. Aduh, kenapa papa kok resign dan segala macam. Habis itu teman-teman arisannya, ibu-ibu sosial media tuh. Ibu-ibu sosial media. Ya, pada berhenti semua nemanin dia. Dan sedih sekali ya, teteh-teteh perlu dengar ini, saya harus sampaikan. Dosa istrinya kalau begini gitu. Ini agak sensitif, tapi saya harus sampaikan. Gara-gara finansial, dan suaminya tuh memilih resign tuh karena ada riba di tempat kerjanya. Meninggalkan riba karena Allah. Istri tidak siap kan, udah biasa pegang duit banyak, biasa ke mall, biasa belanja di minimarket, sekarang harus belanja di pasar-pasar tradisional. Teman-teman sosial media udah pada resign, sosialita juga resign, nggak siap. Apa yang terjadi? Suaminya curhat sama saya, bilang gini, ini agak serius ya. Suaminya bilang gini, Ustaz, udah 3 bulan lebih istri saya nggak mau melayani saya. Maksudnya hubungan di atas kasur nggak mau melayani. Jadi kayak marah gitu. Dan yang bikin saya tuh sedih dan agak mendidih waktu itu, dia bilang gini, di saat yang sama ujian untuk berzina datang, Ustaz. Ada beberapa perempuan yang menawarkan dirinya ke saya. Entah dari mana mereka tahu, tapi saya takut sama Allah. Saya takut berzina. Itu ngomong sama itu sampai gemeteran. Ngomong sama saya itu sampai gemeteran. Berkaca-kaca matanya. Saya bilang, ya Allah, gimana cara saya ngasih tahu pasangan? Maka kita yang belum pilih istri, jangan cuma sekedar tengok cantik gitu, putih, bening, minum kopi, nampak kopinya. Itu bukan perempuan, itu gelas loki namanya. Mumpung belum, siapa yang belum? Yang belum. Alah, nggak ada stok baru ke beber ke apa gitu. Cup, ya Allah, udah berapa film, udah lewat cup. Kita yang belum dapat, terutama laki-laki ya, benar-benar saya sangat serius. Tanya sama istri tentang riba. Itu harus jadi pertanyaan. Bagi Pak ya, Mas Dul, aku tanggung jawab. Budak-budak tuh sebelum nikah tuh aja ngobrol. Ini rumah KPR atau kontrak? Ayaman aja sampai sekarang masih kontrak.
Jangan ya dek ya. Beli rumah riba jangan ya. Nanti stres. Rumahnya memang baru tapi berkelahi terus isinya. Bahaya sekali itu. Anak-anak jadi suka ngelawan, istri susah diarahkan. Itu SOP udah tuh pasti tuh. Maka mumpung mulai dari nol, tanya, apa pendapatmu tentang riba? Saya mah tidak mau membangun keluarga ini pakai riba. Mumpung belum. Kalau yang sudah nikah, udahlah pajak ditanggung pemenang lah. Ya, syukuri apa yang ada. Dia 5M-nya tuh, mencuci, memasak, menyapu, ngepel, mengomel. Syukuri udah. Justru kalau tidak ngomel dia panas dalam. Apa? Panas dalam. Perempuan tuh tidak banyak mintanya, cuma satu. Kok udah pada hafal? Ngomong semuanya tuh kayak kenceng banget gitu. Antara menderita gitu ya, dari hati gitu. Makanya pelampiasannya mikul keras. Gitu ya. Tidak bisa balas di rumah kan, beras tuh lah dibanting-banting ya kan. Ya Allah. Rumah KPR tuh termasuk riba ya Ustadz? Udah. Jadi dia pikir, wah ini buka bisnis dapat peluang rezeki baru. Padahal kata Allah, bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Yang nampak tuh kan awannya aja. Awan kelihatan mata, tapi anginnya nggak nampak. Nggak bisa kita ngelihat angin. Yang kita bisa lihat dampak dari angin. Begitu juga Allah kalau mau datangkan azab, itu tanda-tandanya nggak kelihatan. Kita pikir ini nikmat, ternyata laknat. Bisa dipahami nggak materi saya pagi hari ini? Mungkin relate, apa? Mungkin relate. Ayaman, gimana cara menilainya ini nih azab atau apa nikmat atau laknat? Gampang. Lihat posisi kita saat ini, tambah dekat sama Allah, tambah ingat sama Allah, atau justru di posisi lupa, sedang foya-foya. Dulu rajin sholat duha, sekarang tidak pernah. Terus kayaknya uang datangnya gampang. Jangan dikira itu nikmat, itu laknat. Jadi kalau mau tahu dia itu berbentuk nikmat atau laknat, lihat kita sekarang ini dalam posisi sadar, dekat sama Allah, atau justru malah foya-foya, atau malah jauh dari Allah. Kalau udah jauh dan lupa dari Allah, siap-siap kena blender. Kemarin saya di Kodam, saya kasih analoginya begini. Panglima saya bilang, Panglima TNI, Panglima Kodam kan Pangdam, punya ajudan. Kalau Panglima manggil ajudan gimana? Ajudan! Apa jawabannya ajudan? Siap. Berani tidak saya bilang ajudan itu ketika Panglima manggil bilang gini, tunggu Panglima gitu. Kenapa kan lah itu ajudan itu? Kena mutasi ke Papua. Iya kan? Atau dia bilang gini, Panglima tidak lihat saya lagi sibuk. Berani tidak ngomong gitu? Abang kakak, ayah bunda, sama Panglima itu ajudan bisa siap komandan. Walaupun lagi tidur, lagi bareng atau lagi makan kacang ditelan tuh kacangnya. Lagi mandi pakai sampo pada kena panggil. Mas Agus lagi potong rambut. Lagi dipanggil sama Ayaman, lari Mas Agus. Rambutnya masih cepak di sini. Ngapa Mas Agus? Lagi potong rambut Ustaz. Kok tidak diselesaikan katanya dipanggil sama Ayaman? Belum selesai potong rambutnya. Tidak gitu juga Mas Agus. Ada Mas Agus di sini. Pantas lah ada Mas Agus rupanya. Lah itu cuma ajudan, dipanggil komandan, datang, siap komandan, siap gerak. Ada hamba dipanggil Allah. Memang kayaknya bisnis ramai, outlet ramai, tapi begitu azan berkumandang kita bilang tunggu ya, lagi ngelayanin pelanggan, tunggu ya lagi masak, tunggu ya lagi bikin produk. Betul, pelanggan datang, tapi tengok nanti di akhir bulan kayaknya cash in-nya banyak masuk. Ternyata cash out-nya lebih parah. Maka pas dibuka, kok tidak ada duitnya. Ada tikus, benar-benar tikus, ada tikus kepala hitam. Ya kan? Telur hilang, benang hilang, kain hilang, macam-macam tuh. Sablonan hilang, mesin hilang. Sedang di fase ditawarkan oleh pemilik rumah, Mbak, biar rumah saya jadi punya Mbak, alihkan saja ke PTN. Nonolah saya sedang biayain anak ke pondok, Ayaman panutan kontrak. Ya, tidak mati abang kakak. Ngontrak tuh tidak bikin hina. Ya, justru hina itu kalau kita berzina sama ibu kandung sendiri. Alhamdulillah. Ada yang berani? Jangan.
biarin aja orang ngomong apa, terserah dia lah. Ya kan? Antum-antum nih, saya kenyang betul. Kena caci maki, kena hina, kena omongkan orang, biarin aja. Mana foto kemarin tuh? Kakak, ada enggak foto kemarin tuh? Kaos saya kemarin tuh. Di mana kemarin? Ada enggak? Oh, kita kirim pakai bro. Kemarin tuh saya pakai kaos tulisannya begini: kurang-kurangilah membuktikan sesuatu kepada manusia, karena kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun akan digibahi. Oh, saya posting aja di feed ya. Post. Capek akang teteh kalau hidup itu untuk manusia. Jadi mumpung lagi berproses, ya kan? Mumpung lagi berproses, nikmati aja prosesnya. Antum-antum nih fase-fase yang ini. Nanti kalau udah kaya banyak kok yang aku keluarga. Apa? Nanti kalau udah kaya? Nanti kalau udah apa? Kalau udah kaya, banyak yang aku keluarga. Tenang aja. Kalau lagi mikul beras ini mah gak ada yang mau ngaku. Aku mah apa tuh? Apa? Aku mah apa tuh? Lagi berproses. Nah, yang mahal dari antum-antum ini adalah proses. Saya tahu rasanya uang gak seberapa, penghasilan ngepas-ngepas. Ya kan? Teman sekolah gak ada yang kenal. Betul gak? Ada yang ngaku alumni satu angkatan? Gak ada. Nanti kalau udah terkenal, udah viral, semua akan ngaku satu angkatan, teman sekolah gitu. Itu mah dia dulu sama aku. Tenang ya. Bilang sama sebelahnya, saudaraku, nikmati prosesnya. Nanti kalau sudah kaya, sudah sukses, banyak yang ngaku saudara. Kalau sekarang nggak ada yang mau. Apa? Maneh saha. Maneh saha. Bilanglah aing macan gitu apa? Apa bilangnya? Aing macan. Apa biskuat gitu. Abang siap-siap bang. Lagi banyak duit bang. Lagi di atas. Begitu abang resign, semua langsung tutup mata. Siapa tahu? Maneh saha. Sakit? Sakit. Kalau berharap sama makhluk. Ini kalau berharapnya sama Allah, justru bahagia. Alhamdulillah teman palsu berkurang ya. Iya. Sakit loh bersahabat sama teman palsu tuh. Apa kabar Ja? Masya Allah. Lihat bibir dia mual gitu. Ayo jawab. Capek gak berkawan kayak gitu tuh, bersahabat kayak gitu? Capek? Letih kalau bahasa Pontianaknya. Pusing pala Batman. Ketemu, Masya Allah, aduh, saya cipika-cipikinya palsu, betul gak? Ya bulu mata palsu, bibir palsu, senyum palsu, muka filter 12. Dari mana datangnya cinta? Coba bilang. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Ya kan? Dikira lu namanya, ternyata lu cinta Luna. Ngobrol gitu ketika ketemu kan? Gawat. Dah, tenang-tenang boy. Ya? Tenang, nikmatin. Justru saat lagi mikul beras, lagi gak ada duit kayak gini, ya kan? Kalau udah datang ke pondok-pondok yang jalur sutra, ya kan? Jangan kiai.
Kita mah ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi kok duduk ya kan? Kok sudah SOP? Sep, duduk atuh Sep. Gaskeun Sep, langsung SOP. Abdi mah malu Kiai. Malu, tapi duduk. Nanti makan paling banyak. Habis itu bisik-bisik, Kiai, punten, boleh bungkus gak untuk istri saya? Istri saya suka Pak. Aduh, Asep. Tahu saya, makanya saya bilang Bang, mereka tidak mau jadi SPA, tidak mau jadi pasar soto. Mereka jalur udah tahu jalur sutra yang mana ya, jalur yang kering kerontang ya kan. Tahu, Columbus ya, kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Sabar sama proses. Hari ini kita santai-santai aja. Saya ini muka antum tuh udah banyak masalah, jadi saya tidak kasih yang berat-berat, ringan-ringan aja lah. Banyak beban pikiran antum tuh, ya Allah, sian saya nengok itu. Dari tadi tuh waktu itu kalau bisa sujudnya tuh sampai jam 7 tuh bisa sujud jam 7 tadi tuh. Jadi hari ini kita bahas yang ringan aja. Kukira nikmat ternyata laknat. Hati-hati. Kalau hari ini kita tidak dekat sama Allah, kalau hari ini kita jauh sama Allah, kalau hari ini kita lagi di fase foya-foya, lagi di fase menikmati pujian yang berlebih-lebihan, kita akan dipertemukan Allah sama teman-teman palsu, sama circle palsu, senyum palsu, cipika-cipiki palsu, bro palsu, bro. Hai bro, gue sahabat lu bro. Iyalah kalau lagi banyak duit, sahabat lu semua. Giliran kita nyungsap. Maka tadi ayatnya, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu, ya sama-sama, hadza 'aridun mumtiruna. Itu kalau dalam bahasa sehari-hari apa? Kayaknya ini bisnis baru ini yang bikin rezeki kita tambah banyak. Apakah dengan bisnis itu bikin kita semakin dekat dan ingat kepada Allah? Kalau kita dekat dan ingat itu jadi nikmat. Tapi kalau kita jauh dan lupa itu jadi laknat. Nih gini cara memahaminya. Simple. Apa tadi? Ada nikmat, ada laknat. Kata kuncinya ingat, dekat. Sini Allah. Laknat juga sama. Kata kuncinya lupa, jauh. Buka toko, buka bisnis baru kok jadi sholatnya telat, nggak STW lagi. Waktu jadi paskas otot STW, sholat tepat waktu. Begitu udah jadi SPA kok sholatnya ditunda-tunda, malah dijamak zuhur sama isya. Jamak jumbo namanya. Iya kan? Wah kacau. Terus antum juga jangan tertipu sama yang suksesnya cepat, tiba-tiba langsung berhasil, tiba-tiba langsung buka cabang, tiba-tiba viral. Tenang. Itu bisa jadi dia bilang hadza aridun mumtiruna. Wah ini nikmat ini, kita sedang sukses ini bos, bisnis kita sedang bagus, lagi FYP gitu. Apa? FYP kan? Nggak ada F kan di sini kan? Oh, kalau bilang nggak bisa nyebut F itu kan fitnah itu. Apa? Itu fitnah. Sedang FYP. Wah itu asli itu, capek sekali. Jadi hari ini rumus anu pegang. Jadi jangan tertipu sama yang lihat di sosmed. Maka sibukkan diri dengan kenyataan, sibukkan diri dengan kehidupan, ketemu orang lebih sering, berinteraksi dengan manusia. Jangan sering-sering pegang handphone. Ya kan? Rumusnya ini. Apa kalau nikmat apa? Gimana kalau jadi nikmat? Supaya jadi nikmat, pastikan dekat, ingat dan dekat. Gimana tanda ingat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang tidak berduet, tapi azan berkumandang kita ke masjid. Selesai azan kita bisa angkat tangan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Bisa kita jawab azan. Oh, wajib itu. Dulu waktu duit sedikit, rajin ke masjid. Kok duit banyak tidak pernah ke masjid? Siap-siap jadi laknat. Memang viral, memang di atas, memang buka cabangnya cepat. Tapi habis nyungsep habis itu. Stres. Maka saya bilang waktu distribusi, waktu mikul beras, kesempatan tuh berdoa, ya Allah, dulu Umar bin Khattab mikul gandum, saya mikul beras. Umar bin Khattab sekarang di bawah kubah hijau bersama baginda Rasulullah. Semoga saya juga yang mikul beras ini bisa dekat sama baginda Rasulullah SAW. Sama doa, Pak. Saya tuh kesempatan nangis tuh waktu mikul beras, karena tidak ada yang nengok kan. Saya tidak mau nangis di rumah, tidak mau saya nangis di depan istri saya, anak-anak saya gitu, tidak mau. Pokoknya balik ke rumah saya harus kuatkan. Pas mikul beras tuh saya nangis habis, karena saya nangis basah. Saya bilang ya Allah, saya baru tahu rasanya gini ya, kena tinggalkan orang, kena caci maki. Facebook saya itu dulu isinya caci maki semua.
Orang caci maki, betul-betul caci maki, fitnah macam-macam. Dan saya tidak ngelawan karena tidak ada kuota waktu itu. Kenapa tidak ngelawan? Jadi tidak berduit itu tidak rugi. Tidak berduit itu juga tidak tersiksa. 2 tahun tidak punya kuota saya. Cobalah pikul beras itu sambil neteskan air mata. Sambil bayangkan, ya Allah, saya tidak punya duit, belum punya duit. Mau ngasih duit beras tidak ada, ya Allah, baru bisa ngasih tenaga. Semoga kau terima amal soleh ini. Ya Allah, jadikan saya dekat sama Rasulullah nanti di surga. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kata Ayaman, sabar-sabar. Ayaman udah 12 tahun, saya baru 12 jam. Saya kan 12 tahun aku makan. 2014 tuh difitnah makan duit umat. Jadi kalau ada yang fitnah saya makan duit umat 2024 ini, berarti dia terlambat 10 tahun. Kamana wae saya. Loh, dari 2014 saya sudah dibilang makan duit umat. 2012 tuh malah gini, bu hati-hati bu, nyumbang sama dia, jangan-jangan dimakan duitnya sama dia. Minta-minta sumbangan, ternyata duitnya diambil sama dia. Gitu cara orang ngomong. Nggak sekolah ngomong bibir itu. Aku mah apa tuh? Saya waktu itu sadar betul, sesadar-sadarnya. Memang lagi hina, memang lagi jatuh. Suku-suku orang aja mulai. Sambil di situ kita ngelihat abang kakak siapa teman sejati. Karena teman sejati itu bukan saat senang. Teman sejati itu saat susah. Nikmati betul fase-fase gini nih. Ih kasihan ya, dulu jualan fashion, sekarang jualan bakso. Dia tidak tahu jualan bakso itu gimana. Kerjanya apa sekarang? Tukang bakso. Mantap. Ya kan? Anak raja jatuh tersandung karena kebanyakan lari. Kalau ayah bunda datang ke Bandung, jangan lupa mampir ke bakso Jando Guntur Sari. Iklan. Komisi, ya enggak lah, komisaris. Mudah-mudahan ownernya dengar ya. Kalau enggak dengar, astagfirullahaladzim. Gitu. Mana Raka Multimedia? Dipotong tadi tuh. Oh iya, abang kakak kalau ke Bandung harus mampir ke bakso Jando Guntur Sari. Wajib mampir di Bandung. Pokoknya ke Danau Toba beli tahu, belum tahu. Mampir. Iklan Ayaman, mana iklan? Dipromosi terang-terangan. Saya udah sampai ke Bandung. Baru buka 3 minggu ya, datang. Mampir ke Bandung ya, cari bakso Jando Guntur Sari. Pakai DJ tulisannya, BDG. Ya, jadi gampang ingatnya. Nikmat itu saat kita ingat dan dekat sama Allah. Itu nikmat. Sebaliknya, laknat itu apapun bentuknya yang membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Itu pasti nanti endingnya laknat. Naiknya cuma sebentar, dipusing-pusingkan, habis itu dibanting. Tapi bukan dari lantai 3, bukan dari lantai 4, dari lantai 80. Riba tuh gitu ciri khasnya. Naik ke atas, habis itu jatuh dibanting. Tapi dari lantai 80, apa yang terjadi? Hancur semua, patah kakinya, patah mentalnya. Dia selama ini dikelilingin orang, kemana-mana bodyguard. Kemarin ada satu cerita, ada satu orang kaya, pimpinan kemana-mana bawa asisten. Dah beres semuanya, begitu pensiun, gak ada yang ini. Dicek kolesterol naik, darah naik, tekanan darah naik, tensi darah naik, stres. Akhirnya kata Pak Dokter, Bapak harus berjemur, Bapak kurang sinar matahari, Bapak kurang tersentuh bumi. Jadi gimana saya supaya bisa tersentuh dengan sinar matahari? Bapak pakai celana pendek, nggak boleh pakai kaos, jalan di komplek nggak usah pakai sendal dari jam 9 sampai jam 11. Keliling komplek nggak pakai baju. Dibilang orang apa? Pak, habis obat. Kasian. Dulu pakai bodyguard, pakai supir, pakai driver. Begitu pensiun Allah cabut nikmatnya, kasian. Makannya rebus-rebus, duit miliar-miliar nggak bisa nikmatin. Yang makan si Asep. Ayaman, ini ada yang nanya, bagus nih pertanyaannya. Bagaimana menasehati atau memberitahu orang yang di istidraj? Orang istidraj itu abang kakak, telinganya, matanya, hatinya sedang di lock sama Allah, nggak bisa kedengaran. Kita teriak, jangankan jauh, dekat aja ngomong sama dia nggak bisa dengar. Ciri-ciri orang kena istidraj, sulit dinasihati. Telinganya tidak dengar, matanya tidak lihat, hatinya tidak merasa. Makanya Allah jatuhkan dia dari lantai 80. Apa yang paling sakit? Fisik atau mental? Mental, overthinking. Udah biasa viral. Itu kemarin salah satu artis lah terkenal, kalau saya sebut nama langsung tahu. Dia bilang, Ustaz, justru sakit itu saat kita sudah pernah viral, FYP, terus tiba-tiba
Nggak lagi, bikin konten nggak ada yang naik, itu stres Ustaz kata dia. Teman-teman saya banyak yang lari ke narkoba. Karena sudah biasa di atas. Reach-nya sampai jutaan. Kan sekarang algoritma sosial media nggak bisa ditebak. Udah pakai kamera bagus-bagus, nggak viral. Begitu pakai kamera jelek, malah jutaan view-nya. Nah terkenal kan? Nggak siap dengan mental terkenal itu. Nggak tahu cara nyikapinnya. Akhirnya mulai bergaya, jatuh sakit. Antum lihat kan banyak yang viral sebentar habis itu hilang. Betul nggak? Apalagi TikTok, FYP-nya itu nggak ada harga dirinya sama sekali. Jadi jangan bangga viral di TikTok, biasa aja. Yang sekop aja terkenal. Ada yang nggak paham nih? Di lock. Kapan Ustaz viralnya? Oh. Jadi rumusnya apa tadi? Kalau nikmat gimana? Nikmat? Ingat dan dekat. Kondisi finansial itu skor sementara. Bilang sama sebelahnya, berapapun rekeningmu, itu skor sementara. Masalah kita sama. Yang beda nominalnya aja. Oke? Sip? Apa kata kunci hari ini? Ingat dan dekat. Kalau sedang menghadapi ujian, teman-teman meninggalkan orang-orang berkurang, nggak apa-apa, biar ya. Di situ kita tahu, oh ini asli bersahabat sama saya karena Allah. Nampak kok, nampak. Jadi kalau antum melihat teman, bukan lagi senang. Senang tuh bukan melihat teman. Antum kalau melihat teman saat sedang susah, saat sedang di bawah, saat sedang berproses, itu teman asli, itu saudara. Makanya disebut saudara. Saudara itu kan seudara artinya. Ya kan? Seudara, saudara. Jadi kalau antum, abang, kakak hari ini sedang ditinggalkan, sedang dicuekkan, nah alhamdulillah karena pembicara asli sudah datang, ya kan? Gitu ya. RQM, Rumah Quran Mang Onai. Langsung ngisi sini, Nay. Di atas meja sini boleh. Jadi sabar-sabar ya, Bang Kakak ya. Justru bersyukurlah kalau engkau hari ini ditinggalkan oleh teman-teman palsu. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Dulu mereka yang bikin berat hidup kita. Dulu mereka yang ngerobotin amal soleh kita. Tadinya kita pengen ikhlas, gara-gara sering di-mention sama teman-teman palsu. Kamu mah hebat atau top. Enggak. Ih, asli teh. Lama-lama kita berpikir, iya juga ya. Saya ini lama-lama kagum juga sama diri saya sendiri nih. Habis. Ujub namanya. Ana ini Masya Allah apa? Abdi Masya Allah Abdi. Saya cium tangan saya sendiri. Gila kan? Itu gara-gara teman palsu. Makanya tepuk sebelahnya bilang, saya ini manusia. Bukan es krim. Jangan dijilat. Ya. Amal soleh kita tadinya itu bersih karena Allah. Lillahi ta'ala. Tapi gara-gara ada si penjilat-penjilat ini, muji-muji kita terus. Wah, akang mah, teteh mah, mantep teh, keren, hebat. Akhirnya lama-lama jadi ujub amal soleh kita. Habis amal soleh jadi sia-sia gara-gara kamera manusia. Rugi bos. Yang bener aja, rugi dong. Jadi pada saat antum ditinggalkan oleh teman-teman palsu, bersyukurlah. Ketemu orang-orang yang baru kita kenal dan kita tidak tahu siapa dia, tapi kita justru merasa nyaman gitu. Tidak ada pujian-pujian palsu. Saya tanya tadi sama salah satu santri kita, Mat, saya bilang, apa yang terasakan? Alhamdulillah kayak pokoknya hari ini Asep, Agus, Ahmad 3A. Nanti ujungnya U, disingkat AU. Ya kan? Jadi saya tanya sama beliau, gimana man sekarang? Alhamdulillah Kiai, ada teman yang ngingetin. Sebelum mikul beras ada yang nanya, udah duha belum? Itu so sweet banget teman-teman kayak gitu. Kata Imam Syafi'i, kalau ada teman yang mengingatkanmu tentang akhirat, peganglah tangannya kuat-kuat, karena teman yang begitu jumlahnya sedikit. Jadi kalau dia mau mikul beras, pegang tangannya. Mau kemana Sep? Mau mikul beras nanti, kata Ayaman pegang tangan. Nggak itu juga. Ucup, itu lah. Ucup mentang-mentang
Kang Ayaman bilang begitu, temannya mau mikul beras dipegang tangan ya. Nggak gitu Cuk konsepnya Cuk. Teman-teman yang ingatkan kita tentang akhirat, ingatkan kita tentang surga, mudah untuk berbagi. Ayo kita donasi yuk, mangga sok gaskeun. Asal diajak surga, diajak beramal soleh, mudah. Orang itu pegang itu nanti menyelamatkan kau di akhirat. Nanti dia akan bersaksi dan akan mencarimu di akhirat. Maka kalau ada orang yang dengan senang hati atau dengan mudah gitu ngajak kita beramal soleh, ngajak kita berbagi, ngajak kita bersedekah, ngajak kita tambah taat, tambah dekat sama Allah, ada ketemu, pegang kuat-kuat. Karena yang begitu-begitu itu jumlahnya sedikit, kata Imam Syafi'i. Yang lain-lain itu cuma memanfaatin kita aja, cuma mau numpang tenar, cuma mau ngambil sesuatu dari kita. Yang begitu-gitu seperlunya aja, cukup tahu aja. Apa? Cukup tahu aja. Oke. Bisa dipahami enggak materi saya ini? Ringan banget loh saya bahas ini. Tapi poin pentingnya ini, gara-gara tadi saya nengok ayat ini, saya bilang keren ini ayat. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Follower saya naik nih Ayaman. Ya kan? Facebook saya engagementnya lagi bagus nih, tulisan saya viral, orang-orang pada minta foto sama saya, bisa gitu, sama KTP. Ada yang nggak paham, ada yang nggak paham. Tahu saya. Aduh, pokoknya 3A lah hari ini. Agus, Asep, Ahmad. Ya, ujung-ujungnya Ucu. Nanti penutupnya Nyi Iroh katanya. Asal jangan Nyi Hitam. Viral, lagi naik, lagi happening, lagi jadi omongan orang, lagi happening banget. Tapi ternyata yang datang lalat, yang datang teman-teman palsu. Justru saat antum jatuh, yang datang teman asli. Kumaha Kang, apa yang bisa saya bantu? Saya bisa ngasih apa? Sabar ya Kang ya, semoga dimudahkan Allah. Sabar ya Teh ya, semoga Allah kasih pertolongan terbaik. Begitu, mau tahu teman asli. Bersyukurlah saat engkau sedang jatuh, orang-orang meninggalkanmu. Karena bisa jadi Allah sendirilah yang akan mengurusmu. Begitu kata Imam Syafi'i. Bisa dipahami materi saya hari ini? Udah. Itu dulu. Apa? Itu dulu. Nah, karena di Bandung ini tidak perlu berat-berat ya, ringan-ringan aja. Karena nengok masalah orang di sini sudah lumayan. Ya. Berat nih ngomong-ngomong. Kan saya tidak perlu lagi ngasih motivasi. Antum udah bergerak, antum sudah beramal soleh. Hanya ngasih penguatan aja. Ada fasenya dan akan sangat terbuka lebar peluang-peluang antum ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya bersahabat karena kepentingan. Maka ketika musibah atau ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian keburukan yang itu gak enak bagi kita, sebenarnya itulah cara Allah untuk membersihkan teman-teman palsu dari sekeliling kita, supaya Allah kasih kita teman yang asli, yang bisa dekat sama Allah, bikin kita tambah ingat. Ini loh rumusnya ini. Antum pegang kuat. Nah dapat yang lain tak apa-apa. Ini ya intinya SMK pagi hari ini. Nikmat itu ketika ingat, ketika dekat. Tapi kalau laknat, sesuatu yang membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Circle kita ramai, kan? Setiap hari selebrasi, semua orang repost postingan kita, semua orang puji-puji, apresiasi, nge-like, nge-share, muji-muji kita sampai kita lupa diri. Tadinya amal soleh kita harusnya ikhlas karena Allah, sekarang sudah karena manusia. Tadinya harusnya tuh diterima sama Allah, ini jadi sia-sia karena kamera manusia. Alhamdulillah. Bisa dipahami akan teteh? Insya Allah ya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi. Saya berdoa kepada Allah mumpung lagi safar, mudah-mudahan niat baik kita, hajat baik kita dikabulkan Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang asli, guru-guru yang asli, saudara-saudara yang asli, yang original, yang membuat kita dekat sama Allah, bikin kita ingat sama Allah, bukan malah bikin kita jauh dan lupa. Ini materi basic banget, tapi ini harus dipahamkan berulang-ulang. Ya Allah, datangkan kepada kami teman-teman yang asli, datangkan kami saudara-saudara yang buat kami semakin ingat dan semakin dekat padamu ya Allah. Hadirkan orang-orang baik itu ya Allah, bikin kami semakin dekat dan semakin ingat padamu ya Allah. Semakin ingat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Berikan kami ya Allah kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk istiqomah dalam ketaatan. Al-Fatihah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk istiqomah dalam ketaatan. Mungkin bantuan pertama dari Allah belum berbentuk uang, tapi ada teman yang mengingatkan sholat, mengingatkan zakat, mengingatkan tentang sholat duha, mengingatkan udah baca Quran belum, walaupun cuma 1 ayat, udah baca sama artinya, udah mikul beras, udah infak belum? Ada orang yang ingatkan gitu, dan Allah buka telinga kita lalu, astagfirullah, iya, makasih ya udah diingatin. Kita bisa jawab begitu, itu tanda nikmat sudah datang. Mohon maaf ya Bang Kakak ya, banyak sekali hari ini
orang-orang yang matanya bisa melihat, mata secara zahir, telinganya bisa dengar, dia tidak tuli, dia tidak buta, dia tidak bisu, tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah bisukan telinganya. Bayangkan tuh, yang bisu telinganya. Gimana tuh bisu telinga? Ya kan? Allah pekakan matanya. Saking gak bisa ngelihatnya. Ketemu orang miskin, gak ada rasa. Dengar azan cuma lewat aja, padahal udah pakai speaker besar-besar. Maka saya pernah bilang pakai bahasa Pontianak, mata buta, apa? Telinga peka, hati mati. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk istiqomah dalam ketaatan. Doakan sebelah samping kiri kanannya. Ya Allah, berikan kemudahan untuk saudara saya ini agar dia istiqomah dalam ketaatan. Sebagaimana doa saya untuknya, takdirkanlah takdir yang baik juga untuk saya yang mendoakan. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Amin. Diposting ya ini ya, difoto, diposting, tag ke Ayaman biar ini bisa dibaca sama orang lain. Nanti saya bantu repost. Ya, diposting. Ya Allah, berikanlah kami. Bang Ipan, ini ada file ini enggak? Dapat enggak file nomor dia? Ada di grup. Cek di grup. Ada kan? Nah, share ke kawan-kawan Bandung. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan. Ada 3 kata kunci ya. Nanti di post ya, di post di Instagram, di post di TikTok. Nanti tag ke Ayaman nanti biar saya bantu repost. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk istiqomah dalam ketaatan. Ini mahal banget, asli mahal. Karena tidak semua orang diizinkan Allah untuk istiqomah dalam ketaatan. Ada yang istiqomah tapi naudzubillah min justru malah dimaksiat. Ya Allah, istiqomahkan kami, berikan kami kemudahan untuk istiqomah dalam ketaatan. Nah, sip. Oke. Hatur nuhun pisan Akang dan Teteh, jazakumullah khair. Kita hari ini membahas materi yang sangat serius, tapi saya coba kemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa paham apa yang saya sampaikan ya. Baik, tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan istri sekeluarga, dan mudah-mudahan kita semua sama-sama istiqomah sampai jannah ya. Di Bang Ipan, seperti biasa, ada hadiah buat kawan-kawan semua yang hadir. Ada TP Umroh. Mudah-mudahan bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah ya. Sudah banyak yang sampai, bahkan ada dapat bonusnya pergi ke Turki, dapat suami, bulan madu sama pasangan halal. Bulan madunya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Alhamdulillah, amin Allahumma amin ya. Pertolongan Allah itu datang kepada yang percaya. Ini duit saya bawa dari Pontianak, saya doakan semoga yang dapat ini bisa pergi haji, bisa pergi umroh dengan cara-cara Allah. Nah, yang online, nanti saya tap-tapnya di layar ya. Di tap-tap di layar ya. Yang offline insya Allah dapat ini asli. Ada doa yang di sini ya. Mudah-mudahan jadi 5 miliar, jadi 5 triliun ya, bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Ingat. Pertolongan Allah itu datang kepada yang percaya. Maka nanti ketika Bang Ipan ngasih, Ipan kan pakai P kan? Ipan yang ngasih bilang bismillah. Begitu dibilang sampai jumpa di Baitullah. Antum jawabnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Ya, ini hadiah. Mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh ya dengan cara-cara Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Apa? Mantap. Ya, bismillah, bagikan Mbak, mainkan dengan madu. Ya, yang online tadi apa? Di tap-tap aja di layar ya. Ya Allah, insya Allah ya. Nanti kalau ketemu sama Yaman, kita kasih ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, yakin, percaya. Karena bukan tentang duit, demi Allah. Saya mau kasih tahu sama Akang Teteh mungkin yang baru kenal, udah banyak orang yang gak punya duit tapi sampai ke Baitullah. Tapi sebaliknya, justru duitnya banyak,
Tidak sampai ke Baitullah. Benar. Saya ketemu dengan banyak orang yang tidak punya duit, tukang gali kubur, mandikan jenazah, sampai ke Baitullah. Ada yang bayarkan, ada yang haji furoda malah. Haji furoda. Bismillah, Allahu Akbar ya. Bismillah. Bismillahi Allah Akbar. Nah, yang di Jakarta mau ketemu Ayaman, insya Allah besok. Besok Ayaman ada di Surau Duta Munzalan. Besok pagi ya. Besok pagi subuh insya Allah Ayaman di Surau Duta Munzalan. Yang mau dapat itu silakan datang ke Surau Duta Munzalan. Barakallahu fikum, hatur nuhun, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak kami 4F, doakan juga Wawa, mama saya, ibu saya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hatur nuhun pisan, jazakumullah khair. Jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke bakso, Jando Guntur Sari ya, mau lagi di Bandung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.